Orang yang berbicara tentang kebenaran, dia membawa dalil, pegang. Kalau ada orang datang membawa kebenaran tanpa adanya dalil, tolak. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Rajulun yas'a ini menurut Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani di dalam kitabnya Marah Labid atau yang dikenal dengan Tafsir Munir, namanya Habibun Najjar. Siapa namanya? Habib An-Najjar. Habib ini Habib asli pakai sod. Ini Habib pakai Habib An-Najjar. Namanya Habib. Diutus 3 utusan oleh Nabi Isa, ditolak oleh orang kampung, tetapi di kampung itu ada seseorang yang adanya di pojok, kemudian mengajak orang kampung itu untuk menerima utusan Nabi Isa. Qala ya qaumi ittabi'ul ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum. Ikuti ini 3 utusan. Al-Mursalin, kata Syekh Nawawi di dalam Tafsir Munir, alladzina adharud dalila wa awdahu lakumus sabila. Orang-orang yang membawa dalil. Habib An-Najjar mengajak orang-orang kampung Intaqiyah untuk mengikuti orang-orang yang membawa dalil. Man adharu alladzina adharud dalil wa awdahu lakumul sabil. Orang-orang yang memberikan dalil, orang-orang yang menjelaskan jalan. Kalau ada orang yang berbicara tentang kebenaran, dia membawa dalil, pegang. Kalau ada orang datang membawa kebenaran tanpa adanya dalil, tolak. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti apa-apa yang kamu tidak tahu dalilnya. Ada orang ngaku-ngaku miskin ke RT. Atau jangan ke RT, ngaku miskin di rumah sakit, betul apa tidak? Saya miskin, kata petugas rumah sakit, mana dalilnya? Dalilnya harus bawa, ngaku miskin supaya gratis di rumah sakit, harus ada dalilnya, betul apa tidak? Dalilnya adalah surat keterangan RT, RW, kecamatan, dan dinas sosial atau dinas kesehatan bahwa dia adalah orang, maka bisa gratis di rumah sakit. Pak, saya nggak mau bayar Pak, orang miskin. Mana dalilnya? Ini Pak, keterangan dari RT-nya. Ini keterangan miskin dari RW. Ini keterangan miskin dari kecamatan. Ini keterangan miskin dari dinas sosial. Ini keterangan miskin dari dinas kesehatan. Baru rumah sakit menggratiskan orang yang mengaku miskin. Ngaku miskin aja Pak. Pak, ya ngerokok baik. Harus ada
apalagi orang yang ngaku cucu. Betul apa tidak? Orang yang ngaku miskin harus ada dalil, apalagi orang yang ngaku cucu. Mana dalilna? Ngaku-ngaku cucu Nabi, mana kitabnya? Mana hasil tes DNA-nya? Ora ono. Kita belaka, sejarah helaka, tes DNA ini melenceng ning dindi. Tes DNA ini melenceng nangen dindi. Ada di Indonesia, Bu. Di Indonesia ada orang ngaku cucu Nabi. Dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Datang ke kiai, minta duit 40 juta. Baru saya dapat ini sebuah testimoni dari kiai di Purbalingga, bukan Purbalingga, di Banyumas. Ada kiai diparanin oleh seorang yang ngaku cucu Nabi. Yang ngaku cucu Nabi namanya Habib. Apa namanya? Nama klannya keluarga Baklawi. Keluarga apa? Dia minta uang 40 jut. Dulu katanya biasanya langsung dikasih kalau lagi punya. Kalaupun tidak punya uang, maka akan dicarikan uangnya untuk Habib, orang yang ngaku cucu Nabi, dengan harapan mendapatkan barokah dan syafaat dari baginda Nabi. Tapi kiai ini sudah dengar, ada di Banten namanya Imaduddin Usman, sudah meneliti bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Topik Segap, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-habib ini. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Topik Segap, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ibrahim bin Mansur sekarang membantu Baklawi. Baklawi membantu Ibrahim bin
mansur. Itu namanya karena suatu hal. Kalau mereka datang dari seluruh dunia membawa dalil, maka kita terima, walaupun itu akan mustahil. Mustahil ditemukan dalil-dalil tentang ketersambungan Ba'lawi. Kenapa saya berani mengatakan mustahil? Karena algoritmanya tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Karena di abad 9 saya sudah ainul yakin melihat dalil-dalil bagaimana mereka membangun nasab itu di abad 9. Tidak ada sebelumnya. Maka tidak mungkin akan ditemukan dalil abad ke-8, dalil di abad ke-7, dalil di abad ke-6. Tidak mungkin ditemukan karena algoritma pembentukan, pabrikasi daripada nasab mereka hanya baru ada di abad 9. Kalau sampai mereka bawa manuskrip katanya abad ke-6, ke-5, saya pastikan itu manuskrip palsu. Apakah ada buktinya? Woi Kiai ngomong manuskrip palsu, manuskrip palsu. Saya sudah menemukan banyak pemalsuan-pemalsuan di dalam sejarah Ba'lawi. Saya banyak menemukan banyak pemalsuan dalam kitab-kitab Ba'lawi, seperti kitab Abnaul Imam yang ditulis abad kedua Hijriyah, lalu ditambahin di abad kelima, kemudian dikatakan sebagai kitab abad kelima. Padahal kitab itu ditambahin lagi pada abad ke-11, pada abad ke-13. Jadi apa yang tercatat di dalam kitab Abnaul Imam bukan semata-mata abad kedua, bukan semata-mata abad kelima, bukan semata-mata abad 11, bukan semata-mata abad ke-13. Dan bukan semata-mata dicetak pada abad 15 sekarang. Ini baru dicetak. Tetapi dari banyaknya penulis dari satu masa ke masa yang lainnya tidak ada dibedakan ini catatan dari abad 2, ini catatan dari abad 5, ini catatan dari abad 11, ini dari abad 13. Tidak dibedakan. Kalau kita ngaji kitab Fathul Qorib, ada matan takrib, ada Fathul Qorib. Untuk membedakan matan dan sarahnya itu ada dalam kurung. Kalau yang dalam kurung itu matan, yang selebihnya itu syarah. Tapi dalam kitab Abnaul Imam tidak dibedakan mana karya Toba-Toba, mana karya yang lainnya. Jumlahnya semuanya ada 4 orang, 5 dengan muhakkiknya. Mereka telah mencetak kitab dengan ditambahi, kemudian diasosiasikan nama ulama tertentu yang ulama itu tidak mencatat daripada apa yang mereka tambahkan. Masih banyak lagi ibu-ibu, bapak-bapak, karena ini udah sore, insya Allah nanti kita akan bisa berjumpa kembali. Kita berdoa, ibu-ibu panjang umur, sehat badan, banyak duit, banyak duit, banyak duit, anaknya soleh solihah, bapak-bapak juga semuanya banyak duitnya. Ini yang hadir di sini dan anak keturunannya ila yaumil qiyamah jadi orang kaya raya semua, jadi orang yang berilmu semua, jadi orang yang berpangkat tinggi semua, bermanfaat dan menjadi pahlawan untuk generasinya masing-masing. Allahumma amin, Allahumma. Al-Fatihah. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi.
Putra Wali Songo pewaris negeri, gelora jiwa ini tak tertandingi. Jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama,